Halo, kenalin aku Alvena Mutmainah. Buat kalian yang belum kenal aku, halo, salam kenal. Aku dari kelas MB 4512, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan MBTI Telkom University. Aku bakal ngejelasin apa itu tentang ilmu ekonomi. Buat kalian yang pengen tahu, yuk simak. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, guna mencapai kemakmuran. Namun ada permasalahannya, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya terbatas sehingga terjadinya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan itu mencakup kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu. Kenapa sih bisa begitu? Karena kita tidak bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, maka terjadilah kelangkaan atau scarcity. Jadi ekonomi itu adalah kebutuhan. Yang kedua adalah biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Biaya peluang ini muncul ketika seseorang dihadapi beberapa pilihan dan harus memilih salah satunya. Terus mengenai sebuah konsep biaya akuntansi atau accounting cost bersamaan dengan biaya ekonomi atau economy cost. Namun keduanya itu berbeda. Kalau biaya akuntansi itu atau accounting cost itu tuh hanya melihat angkanya. Sedangkan biaya ekonomi atau economy cost melihat kualitas dan kepuasannya sendiri. Nah, konsep biaya pada biaya ekonomi atau economy cost memperhitungkan opportunity cost atau biaya peluang. Ada 6 isu ekonomi, yaitu adalah alokasi, economy goods atau barang ekonomi, terus free goods, barang gratis, contohnya seperti udara yang kita hirup setiap hari, apa yang diproduksi dan berapa banyaknya, bagaimana memproduksi, dan yang terakhir untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ada 5 jenis macam-macam barang. Yang pertama adalah barang atau goods. Barang itu dibagi menjadi 2, ada tangible dan intangible. Tangible itu terlihat, contohnya seperti rumah, tanah, mobil, dan lain-lain. Sedangkan yang intangible itu tidak terlihat, contohnya seperti hak cipta, hak sewa, dan lain-lain. Terus yang kedua ada service atau jasa. Ini tuh bisa dirasakan namun tidak terlihat. Contoh seperti kita pergi ke salon, kan kalau ke salon kita kerimbat, terus kita merasakan ada sensasi di pijitnya. Nah itu tuh yang dibilang service atau jasa. Jadi kita rasain tapi kita nggak bisa lihat apa-apa gitu. Terus yang ketiga adalah final good atau barang akhir. Nah, barang akhir ini dibagi 2, ada durable sama non-durables. Durables itu tahan lama, contoh seperti meja, kursi, piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Sedangkan yang non-durable itu barang yang ada expirednya, atau bisa dibilang food grade. Terus selanjutnya adalah capital good atau barang modal. Barang modal tuh contohnya tuh seperti gedung, terus kendaraan, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada intermediate goods atau barang setengah jadi. Contohnya itu kain. Kan nggak mungkin ya kita pakai kita pakai baju tapi bentuknya kain. Pasti harus diolah dulu untuk menjadi sesuatu yang bisa kita pakai. Selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi. Dibagi menjadi 2, ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Apa sih bedanya ekonomi makro dan ekonomi mikro? Ekonomi mikro mencakup lebih sedikit atau wilayahnya segitu-segitu aja. Itu tuh contohnya tuh perusahaan, terus tempat wirausaha yang kayak gitu-gitu, yang milik individu. Sedangkan ekonomi makro itu mencakup lebih luas. Contohnya itu adalah milik negara. Selanjutnya adalah metodologi ekonomi atau hitungan. Ini tuh terbagi menjadi 3 aspek, yaitu
secara teori, secara model ekonomi, dan kegiatan ekonomi. Teori ekonomi yaitu kemampuan memberikan penjelasan dan prediksi fenomena yang diamati dengan efektif dan valid. Lalu yang kedua adalah model ekonomi, yaitu pernyataan format baik disampaikan secara verbal dalam bentuk diagram atau matematis melalui teori ekonomi. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi, yaitu saling ketergantungan antara rumah tangga dan perusahaan, sehingga perusahaan butuh faktor produksi untuk bisa menjual output, sedangkan rumah tangga butuh pemasukan dan output dari perusahaan untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah metode induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah membuat kesimpulan atau masalah tertentu berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum, dan induktif adalah menarik kesimpulan atau hal-hal umum berdasarkan masalah tertentu. Selanjutnya adalah metode deduktif dan induktif. Deduktif adalah membuat kesimpulan atau masalah tertentu berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum, atau bisa disebut dengan kesimpulan umumnya. Sedangkan induktif adalah menarik kesimpulan atau hal-hal umum berdasarkan masalah tertentu, atau kebalikannya dari deduktif. Selanjutnya adalah asumsi. Asumsi dibagi menjadi dua, ceteris paribus dan fallacy composition. Ceteris paribus yaitu metode penyederhanaan realitas ekonomi dan asumsi faktor lain yang mempengaruhi atau tidak berubah. Jadi intinya ceteris paribus itu konstan atau tetap. Sedangkan fallacy composition atau kekeliruan komposisi yaitu apa yang baik di dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Selanjutnya ada ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif yaitu pernyataan yang dijelaskan dalam teori yang terjadi di peristiwa nyata. Sedangkan yang normatif, pernyataan tentang apa yang terjadi yang diikuti dengan pernyataan tentang apa yang seharusnya terjadi. Dan yang terakhir adalah matematika ekonomi. Fungsinya sebagai analisis dan umumnya digunakan untuk pendekatan dalam analisis ekonomi dengan penggunaan simbol dan angka untuk memunculkan masalah analisis, kesimpulan, dan saran. Sekian dari aku, maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada saran, langsung tulis saja komennya di bawah. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, dadah!